Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Nirmala. Waduh, kisah-kisah dari Nirmala selalu keren-keren ya teman-teman ya. Dan untuk kisah Nirmala kali ini keren pakai banget teman-teman nih. Karena ini adalah kisah nyata, diangkat dari kisah nyata yang mana kejadian ini terjadi di 20 tahun yang lalu di sekitaran Banyumas, Jawa Tengah. Waduh, kisah tentang seorang keluarga yang berdagang mie ayam mempunyai anak yang bernama Rian. Di sini Rian mendapati satu dan serangkaian ya kejadian horor, dan itu semua bermula ketika dia harus kehilangan salah satu sahabat yang bernama Gunawan, biasa dipanggil Awan, akibat kecelakaan tragis yang mana kecelakaan itu terjadi tepat di depan matanya. Waduh, ini anak SMP loh teman-teman ya. Harus melihat di depan mata kepalanya sendiri kecelakaan tragis itu, temannya meregang nyawa, dan bahkan setelah itu dia mendapati serangkaian kejadian horor. Apa sih kejadian horor yang menimpa Rian? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah kesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Banyumas. Kisah keluarga pedagang mie ayam di Banyumas. Banyumas, Jawa Tengah, sekitaran tahun 2005. Jam 12 siang, Pak Iwan tengah menyiapkan warung mie ayamnya bersama dengan Bu Sarni, istrinya. Tangannya cekatan ketika mencincang ayam menjadi potongan yang lebih kecil. Seorang wanita datang membawa tumpukan mangkok. "Pak, tadi Rian udah dikasih uang buat lunasin SPP?" tanya Bu Sarni seraya memindahkan mangkok yang sudah bersih ke dalam etalase. "Sudah Bu, tadi Bapak kasih 200.000 ke Rian buat SPP sama tanggungan buku." "Syukurlah." "Oh iya Bu, sudah jam segini kok Rian belum pulang ya?" "Iya ya Pak, kok jam segini belum pulang dia? Padahal hari ini kan cuma terima rapot aja ya." "Apa dia labas main sama temennya ya Bu?" "Apa kayak nggak kenal Rian aja. Dia itu nggak mungkin main-main kalau belum salin." "Loh tapi kan Bu, dia sekarang itu udah gede, bisa aja sikapnya mulai berubah." "Ya kalau berubah mesti kelihatan loh Pak. Lawang kemarin aja dia masih pamit-pamit gitu." Tak lama berselang, sosok Rian yang tinggi kurus itu berjalan dengan langkah tergesa. Anak itu terlihat beberapa kali menoleh ke belakang seolah memastikan tidak ada yang mengikuti dari belakang. Bu, coba lihat, si Rian kok selingkuhan gitu sih?" "Lo nggak tahu ya Pak, apa dia lagi dikejar sama orang ya?" balas Bu Sarni yang keheranan juga saat melihat anaknya itu tampak terburu-buru. "Coba ditanyakan dulu, siapa tahu dia lagi dikejar-kejar sama orang." Bu Sarni mengangguk dan segera menghampiri anaknya yang kini sudah berada di ambang pintu. "Rian, ada apa? Kok kamu kayak dikejar-kejar setan begitu sih?" Rian tidak menjawab dan hanya langsung masuk ke dalam rumah. Bu Sarni hanya bisa bertanya-tanya dengan perubahan sikap anaknya itu. Kedengaran dia begitu, biasanya juga enggak. Apa nilainya lagi jelek ya? Tapi kalau nilainya jelek kan harusnya dia menghindar, bukan celingukan gitu. Ketika Bu Sarni masih bertanya-tanya dalam hati, beberapa orang tampak berlarian menuju jalan. Penasaran, ia segera bertanya pada mereka, "Kang, ada apa? Kok lari-lari?" "Itu Bu, ada yang kunduran truk." "Kunduran truk gimana?" "Itu, truknya Agus lagi mundur, terus ada yang kena." "Alah Yung, kok bisa yo?" Pria tersebut mengeleng cepat. "Ya mana aku tahu Yuk,
Makanya ini aku mau nyari tahu. Setelah mengatakan itu, pria tersebut segera pergi menyusul yang lainnya. Bu Sarni yang penasaran pun melirik ke suaminya. Pak, kamu coba tengok, bukan parah. Loh, nanti siapa yang nyincang ayam ini? Biarin ibu aja, aku penasaran banget pengen lihat. Tapi aku takut pingsan kalau lihat darah, Pak. Hah, ya kalau takut nggak usah penasaran toh, Bu. Alah, Pak, kamu kayak nggak tahu manusia aja. Di sana, jangan kebanyakan mikir. Lihat siapa yang kunduran truk. Wes, kok kesana sekarang. Tolong lanjutin nyincang ayam iki. Bu Sarni mengangguk dan meraih pisau cincang dari tangan suaminya tanpa menunggu lagi. Pak Iwan segera pergi ke lokasi kecelakaan. Cepat dia berjalan. Sekitar 1 kilometer dari rumahnya, kerumunan besar sudah terlihat. Banyak jeritan ketakutan yang terdengar dan hal itu membuat Pak Iwan semakin penasaran. Dia mempercepat langkahnya. Betapa terkejutnya dia ketika genangan darah yang membasahi aspal. Siapa yang kunduran truk? Tanya Pak Iwan acak. Itu Gunawan, anaknya Narsidi, ucap salah satu orang yang sudah datang terlebih dahulu. Gunawan, anaknya Narsidi. Pak Iwan teringat dengan ekspresi anaknya yang ketakutan saat pulang tadi. Kekhawatiran langsung memenuhi hatinya. Dia khawatir jika anaknya ada andil dalam kecelakaan ini. Bukan mengapa, tapi dia sadar jika anak seumuran Rian dan Gunawan sering bercanda di luar batas. Gunawan gimana bisa kunduran truk? Tanya Pak Iwan lagi. Kunduran? Gak kunduran, Mas. Itu si Gunawan itu jatuh dari truk terus kelindas. Katanya sih pulang sekolah habis ambil rapot. Jantung Pak Iwan seketika berdegup kencang. Gunawan dan Rian adalah teman sekelas. Ada kemungkinan jika saat pulang tadi keduanya pun pulang bersama. Tanpa banyak bicara, Pak Iwan berbalik dan kembali ke rumahnya dengan tergesa. Hampir 10 menit dia berjalan. Akhirnya dia sampai di rumahnya. Wajahnya memerah karena kepanasan dan keringat sudah membasahi kaosnya. Bu, Rian mana, Bu? Tanya Pak Iwan begitu sampai di rumahnya. Riannya ada di dalam. Oh ya, siapa yang kunduran truk, Pak? Tanya Bu Sarni sembari membereskan ayam goreng yang sudah dicincangnya. Nanti dulu, Bapak mau ketemu Rian dulu. Ada apa sih, Pak? Sampai nyari-nyari Rian segala. Emang ada hubungannya? Penting, nanti aja tanya-tanyanya. Pak Iwan bergegas meninggalkan istrinya yang masih kebingungan. Dia segera menemui Rian yang sedang duduk di ruang tamu dengan wajah pucat seperti orang ketakutan. Rian, Bapak mau tanya sama kamu, ucap Pak Iwan begitu melihat Rian di ruang tamu. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Tadi kamu pulang sama Gunawan. Rian terdiam, tidak menjawab pertanyaan ayahnya. Rian, jawab Bapak. Penting ini. Kamu tahu Gunawan kecelakaan? Bu Sarni yang baru saja masuk terkejut saat mendengar ucapan suaminya itu. Ya, dia sangat mengenal Gunawan. Anak itu adalah teman Rian dan seringkali bermain ke warungnya atau ke rumah bersama dengan Rian. Loh, yang kunduran truk itu Gunawan ya, Pak? Tanya Bu Sarni mencoba memastikan. Bukan kunduran truk, Bu. Gunawan itu katanya pulang sekolah, lalu jatuh dari truk, terus kelindes. Makanya Bapak nanya, Rian tadi pulang bareng sama Gunawan apa enggak? Gini, tatapan Bu Sarni juga jatuh pada putranya. Yan, kamu tadi pulang sama Gunawan enggak? Rian mengangkat wajahnya. Anak itu tiba-tiba saja menangis histeris dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bu Sarni dan Pak Iwan yang tidak menduga reaksi anaknya akan seperti ini terkejut bukan main. Kamu kenapa, Nang? Jangan nangis, ngomong sama ibu. Ada apa? Rian menggeleng. Ia terus menutup wajahnya dengan kedua tangan. Pak Iwan berjongkok di depan anaknya. Rian, Bapak itu bukannya mau gimana-gimana, tapi Bapak butuh kamu jujur. Apa kamu ada hubungannya sama jatuhnya Gunawan? Rian menggeleng, air matanya masih mengalir deras. Rian, yang jelas dong, kamu itu gak ikut apa? Gak tahu? Tanya Bu Sarni kebingungan. Kalau kamu gak tahu, kenapa kamu nangis begini?
Kamu lihat waktu Gunawan jatuh. Kini giliran Pak Iwan yang menanyai anaknya itu. Rian mengangguk membenarkan. Kamu tapi gak ikut-ikut atau dorong-dorong dia sebelum jatuh kan? Tanya Pak Iwan lagi. Bu Sarni menepuk pundak suaminya. Udah toh Pak, ini anak kita kayaknya masih shock. Iya, Bapak tahu Rian masih kaget. Tapi kan Bapak perlu tahu kejadiannya gimana. Kalau nanti ada orang yang nyalain anak kita, padahal anak kita nggak cawe-cawe, gimana coba? Terserah Bapak lah, Ibu mau ambil minum dulu buat Rian. Bu Sarni lalu bangkit dan mengambil segelas air untuk anaknya. Rian menjadi sedikit lebih tenang setelah meminum air pemberian ibunya. Bu, warung beresin aja. Hari ini kita nggak jadi buka. Iya Pak, habis itu kita ke rumah Pak Narsidi kan? Ya, tadi Bapak belum sempat lihat Gunawan. Nah, terus tadi kesana lihat apa toh? Yang gak lihat apa-apa. Orang yang datang banyak banget, Bapak nggak bisa lihat jelas. Ya wes Pak, ayo kita beres-beres. Pak Iwan dan Bu Sarni mulai membereskan barang dagangan mereka. Ayam dan juga mie mentah yang sudah tertata di etalase kembali dimasukkan ke dalam freezer. Sekitar jam 1 siang, Pak Iwan mengajak istri dan anaknya untuk melayat ke tempat Pak Narsidi. Dari kejauhan, rumah Pak Narsidi sudah sangat ramai oleh pelayat. Terlihat beberapa orang polisi juga di sana. Saat Rian melihat para polisi itu, dia tak bisa menyembunyikan kegelisahannya lagi. Pak, pulang aja yuk, ucap Rian pada Pak Iwan. Loh, Gunawan itu temenmu loh Yan. Kamu yakin gak mau lihat dia? Enggak Pak, aku mau pulang aja. Rian langsung berbalik dan pulang ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, bayang-bayang tentang kecelakaan 1 jam yang lalu terus terngiang di kepalanya. Bagaimana Gunawan jatuh dari truk, disusul dengan roda truk yang menggilas kepala temannya itu tampak begitu jelas. Astagfirullah, kenapa keinget terus ya? Beberapa kali Rian menepuk pipinya, berusaha untuk melupakan kejadian tragis itu. Namun, semakin dia berusaha, semakin sering bayangan itu muncul di kepalanya. Akhirnya, setelah berjalan cukup jauh, Rian sampai di rumahnya. Dia langsung masuk dan menuju kamar yang berada di dekat dapur rumah. Ketika dia memasuki kamarnya, bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Rian merinding seketika, tetapi Rian mengabaikan ketakutannya dan menutup pintu kamar tersebut. Remaja itu lantas duduk di atas ranjangnya. Bayangan akan kejadian yang terjadi kepada Gunawan tiba-tiba saja kembali terngiang di kepalanya. Spontan Rian menutup wajahnya karena ngeri. Asem, ini kenapa gak hilang-hilang bayangannya ya? Ucap Rian begitu ketakutan. Dia berusaha melupakannya, tetapi semakin dia berusaha, semakin jelas bayangan yang terlihat, hingga Rian tak kuasa menahan rasa takut yang menyerang. Anak itu berlari keluar kamar. Ah! Teriak Rian ketika berpapasan dengan kedua orang tuanya. Bapak sama ibu ngagetin aja sih. Ngagetin gimana? Orang jalan santai gini kok ngagetin? Tadi bukannya lagi di rumah Gunawan, kok cepet banget udah balik? Itu loh, ada polisi yang nyari kamu. Mereka butuh orang yang jadi saksi mata. Aku nggak salah, aku nggak mau dibawa ke kantor polisi. Ya kalau kamu emang bener nggak salah, ya kita ikut ke kantor polisi dong. Jelasin semuanya di sana. Tenang aja, kamu nggak sendirian kok Nang. Bapak bakalan ikut temenin kamu. Tapi aku takut Pak. Lo takut kenapa? Yang penting kamu emang bener-bener gak ikut campur kan? Polisi cuma pengen tahu rentetan kejadiannya itu bagaimana. Tapi Pak, Rian tampak keberatan. Dia takut jika keterangannya akan membuatnya berada dalam masalah. Tapi apalagi Nang, Bapak temenin. Kalau perlu ibu juga bakal ikut nemenin kamu. Tapi aku takut Pak. Pak Iwan menepuk pundak anaknya. Ini masalah serius Rian. Agus bakal dapat masalah besar kalau nggak ada yang berani kasih keterangan. Mas Agus? Pak Iwan mengangguk. Tidak banyak orang yang berada di lokasi saat kejadian itu berlangsung. Jika tidak ada yang bisa memberikan keterangan, maka semuanya akan menjadi lebih rumit
terutama karena Narsidi tampaknya tidak membiarkan kejadian ini lewat begitu saja. Bagaimana tidak? Gunawan adalah anak tunggal. Keluarganya juga merupakan keluarga yang disegani di desa ini. Pemuda yang menjadi harapan keluarga besar itu berakhir dengan sangat tragis. Orang tuanya tidak akan membiarkan ini lewat begitu saja. Agus mungkin bakalan dipenjara kalau kamu gak bicara jujur sama apa yang sudah kejadian. Tapi aku takut, Pak. Bapak temenin, jangan takut-takut lagi. Kamu itu anak cowok, udah gede, harus latihan ngadepin masalah, ngerti? Iya, Pak. Akhirnya, dengan ditemani oleh ayahnya, Rian mendatangi kantor polisi dan memberikan laporan. Dia menceritakannya dengan detail dan runtut meski beberapa kali terhenti entah mengapa. Seorang petugas mencatat seluruh keterangan yang diucapkan oleh Rian dan juga Agus dalam pemeriksaan yang terpisah. Pernyataan yang diberikan keduanya pun hampir sama, hanya berbeda sudut pandang saja. Sekitar 2 jam kemudian, Rian diperbolehkan pulang. "Yan, kamu baik-baik aja?" tanya Pak Iwan saat melihat wajah anaknya yang gelisah. "Iya, Pak." "Tapi muka kamu pucat gitu. Apa tadi ada intimidasi dari polisi?" "Enggak, Pak." "Nah, terus kenapa mukamu begitu?" "Tuh, Pak, aku masih nggak percaya Awan udah meninggal. Baru aja dia tadi pamer nilainya bagus-bagus ke aku. Tapi sekarang dia udah nggak ada, Pak." Pak Iwan mengelus punggung putranya dengan lembut. "Nang, jodoh, maut sama rezeki itu sudah diatur sama Gusti Allah. Jadi kamu harus ikhlas. Selain ikhlas, kamu juga harus maafkan semua kesalahannya semasa hidup ya." "Tapi itulah, Pak, Gunawan meninggalnya tragis banget. Masa polonya sampai muncrat." "Wes, jangan diinget-inget lagi. Nanti kamu malah gak bisa tidur." "Tapi gimana, Pak? Makin aku coba buat lupain, kok kayaknya makin susah aja ngelupainnya, Pak." "Ya udah, ayo masuk. Ibu kamu pasti sudah masak. Kamu dari siang itu belum makan. Ayo kita makan dulu." Pak Iwan menepuk pundak anaknya dan mengajak Rian untuk masuk. Rian, yang memang belum makan apapun sedari siang, mengikuti langkah ayahnya menuju dapur. "Bu, masak apa, Bu?" tanya Pak Iwan kepada istrinya yang sedang duduk di meja makan. Bu Sarni membuka tudung saji di atas meja. "Ibu masak ati rempelot di cabai hijau." Rian menelan ludahnya perlahan saat melihat mangkuk berisi ati ampela dan juga usus yang dimasak cabai hijau. Bayangan isi perut Gunawan yang mempuncak keluar kembali terngiang-ngiang dan membuat Rian mual seketika. Dia berlari menuju kamar mandi dan mengeluarkan seluruh isi perutnya. Sementara itu di ruang makan, Pak Iwan menggaruk-garuk alis yang gatal. "Bu, Ibu, lucu banget ya kamu. Anak kita baru aja lihat temannya kelindes truk sampai isi perutnya muncrat, malah masak jeroan kamu." "Loh, Bapak yang gimana? Kan tadi Bapak yang beli jeroan buat dimasak, malah nyalain Ibu." "Ya juga ya. Ya wes lah, Bu. Ibu coba lihat itu si Rian. Muntah apa cuma mual-mual doang? Terus tanyain, mau makan apa biar Bapak beliin." "Ya." Bu Sarni bangkit dan menyusul Rian ke kamar mandi. Anak itu masih berjongkok di pojokan kamar mandi. Sembari mengeluarkan isi perutnya, Bu Sarni masuk dan memijat tengkuk putranya, menepuk-nepuk punggung putranya agar lebih lega. "Wes nang, jangan begini terus ah." Rian menjaga bibirnya dan menoleh. Tangannya meraih gayung dan mulai menyirami lantai kamar mandi yang kotor karena muntahnya. "Terus gimana, Bu? Rian kan kepikiran terus." "Iya, tapi jangan diinget-inget lagi. Oh iya, kata Bapak mau makan apa? Nanti Bapak bakal beliin." "Makan apa ya, Bu? Aku ikut aja lah sekalian nyari angin." Sudah sana, hati-hati." Rian mengangguk pelan dan berjalan keluar dari kamar mandi diikuti oleh Bu Sarni. Tampak Pak Iwan yang sedang menunggu mereka di ruang tamu. Yan, mau makan apa kamu?" tanya Pak Iwan saat melihat putranya berjalan ke arahnya. "Bingung, Pak. Mau makan ikan bakar atau ayam bakar?"
atau mau nyari makanan yang lain? Kau tahu pak, ayo pak kita keluar aja pak. Siapa tahu aku nemuin makanan yang kau suka. Ayo. Kalian pergi berdua aja ya. Ibu mau bantu ke rumah Pak Narsidi. Malam ini kan mereka udah mulai tahlilan. Apa ibu udah nyiapin gawan? Udah. Tadi ibu beli gembus buat dibawa ke sana. Pak Iwan mengangguk faham. Biasanya untuk tahlilan malam pertama, makanan yang disuguhkan merupakan jajanan pasar dan makanan besar baru akan dikeluarkan pada tahlilan malam ketiga dan malam ketujuh. Ibu mau nitip beli apa enggak? Beli apa ya? Ibu lagi enggak pingin apa-apa. Kalau boleh mah ibu mau minta mentahannya aja. Alah, dibeliin ayam mentah atau ikan mentah gitu. Bapak, kau yang gak tahu aja deh apa maunya ibu. Pak Iwan tersenyum dan mengeluarkan 2 lembar uang 10 ribuan, kemudian memberikannya pada Bu Sane. Buat jajan, beli apa yang ibu mau. Senyum Bu Sane merekah seketika saat sang suami memberikan uang itu kepadanya. Setelah itu, Pak Iwan mengajak Rian pergi menggunakan sepeda motor Shogunnya yang sudah mulai rewel. Jalanan desa sore itu tampak biasa saja, tidak banyak yang berubah. Tetapi di lokasi di mana Gunawan kecelakaan memang lebih sepi dari biasanya. Pak, pengen beli ayam goreng laos yang ada di tikungan. Ayo. Pak Iwan mengarahkan motornya ke arah pertigaan di mana tukang ayam goreng laos mangkal. Warung itu tampak ramai. Ketika mereka berdua sampai di sana, Pak Iwan membeli 3 potong ayam goreng laos dan langsung pulang karena hari sudah petang. Azan maghrib terdengar berkumandang di kejauhan ketika motor tersebut melaju kembali ke rumah. Rian yang duduk di belakang awalnya merasa semua biasa-biasa saja. Tetapi semuanya berubah ketika dia mencium aroma darah yang datang tak dari mana. Tubuhnya menegang ketika matanya menangkap sesosok pemuda berpakaian coklat sedang berdiri di tepi jalan. Tatapannya kosong dan pakaian yang tampak seperti seragam pramuka itu berlumuran darah. Rian, ada apa? Tanya Pak Iwan ketika merasakan cengkraman di pinggangnya. Dia menoleh sedikit dan terkejut saat melihat anaknya menunduk dengan wajah pucat. Sontak saja Pak Iwan menghentikan laju sepeda motornya. Ada apa, Yan? Enggak pak, ayo pak jalan lagi pak. Meski merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh anaknya, tetapi Pak Iwan tidak mendesaknya lebih jauh. Dia hanya mengangguk dan kembali melajukan sepeda motornya menuju ke rumah. Tak sampai 5 menit kemudian, mereka akhirnya sampai di rumah. Rian turun dengan tergesa dan langsung berlari ke kamar. Bayangan wajah Gunawan yang tadi terlihat di pinggir jalan kembali terngiang di pikirannya. Brak! Pintu tertutup dengan keras. Rian segera melompat ke atas ranjang dan membenamkan tubuhnya di bawah selimut. Sementara itu, Pak Iwan yang berjalan di belakang anaknya menggeleng kebingungan. Dia membuka pintu kamar Rian dan dirinya semakin terkejut ketika melihat Rian yang meringkuk di bawah selimut. Rian, ada apa? Kok kamu malah ngumpet gitu sih? Rian tidak menjawab dan hal itu membuat Pak Iwan khawatir. Dia segera menyingkap selimut yang menutupi tubuh anaknya. Ah! Teriak Rian ketika Pak Iwan menutup selimutnya. Kamu kenapa kok teriak-teriak gitu kayak orang lihat setan? Itu pak, itu apa? Kalau ngomong yang jelas. Itu ada Gunawan tadi pak. Gunawan? Kamu yang benar. Lihat Gunawan di mana emang? Tadi pak, di tempat Gunawan meninggal. Tapi bapak nggak lihat apa-apa loh. Kamu itu yang benar, ngelindur kamu ya? Enggak pak, buat aku bohong pak. Kamu ada ngerasa bersalah atau apa gitu ke Gunawan? Enggak pak. Akhirnya Pak Iwan duduk di samping anaknya dan menepuk punggungnya dengan lembut. Rian, bapak tahu kamu sama Gunawan itu temenan baik. Tapi ikhlasin dia. Kalau kamu gak ikhlasin dia, nanti dia gak bakalan tenang. Rian menelan ludahnya dengan pelan. Apakah dia belum mengikhlaskan sosok sahabatnya itu? Dia lalu menatap ayahnya dan mengangguk. Ya pak,
Aku bakal ngiklasin dia. Jangan cuma ikhlas, sana sholat maghrib, terus doain biar teman kamu itu tenang. Ya Pak. Pak Iwan kembali menepuk pundak anaknya sebelum keluar dari kamar Rian. Sementara itu, begitu ayahnya keluar dari kamar, Rian segera mengambil wudhu dan menunaikan ibadah sholat maghrib. Tak lupa, dia juga mendoakan sahabatnya itu agar tenang di alam sana. Hatinya kini menjadi lebih tenang. Sepertinya ucapan ayahnya benar. Dia harus mendoakan sahabatnya itu agar temannya itu tenang. Hatinya juga ikut tenang. Usai sholat, Rian keluar dari kamarnya. Pak, Bu, teriak Rian mencoba memanggil kedua orang tuanya. Bapak sama ibu kemana? Dia menggaruk kepalanya yang gatal. Tidak biasanya kedua orang tuanya pergi bersama-sama seperti sekarang. Apa bapak di warung ya? Ucap Rian lagi. Dia kemudian berjalan keluar dari rumahnya. Rian tidak dapat menahan teriakannya begitu membuka pintu rumahnya spontan. Dia kembali menutup pintu rumahnya, jantungnya berdegup kencang, nafasnya memburu. Bagaimana tidak, dia melihat sosok Gunawan yang berdiri di depan pintu rumahnya. Pakaian seragam pramukanya berlumuran darah, sebagian wajahnya juga hancur. Kenapa dia datang? Apa dia nyariin aku ya? Rian menggeleng cepat. Ia tidak merasa memiliki masalah apapun dengan almarhum Gunawan. Seharusnya arwah temannya itu tidak datang menggentayanginya kecuali ada sesuatu yang masih belum selesai di antara mereka. Rian berbalik, berniat kembali ke kamarnya. Remaja itu kembali berteriak histeris. Punggungnya bahkan sampai menabrak pintu dengan sangat keras karena terlalu terkejut. Di depannya kini berdiri sosok Gunawan yang wajahnya tak lagi hancur tetapi tetap pucat. Sosok Gunawan menatap Rian dengan tatapan sedih. Tolong. Kenapa kamu datang? Kamu udah meninggal. Kita udah beda alam, teriak Rian ketika Gunawan berjalan mendekatinya. Kini jarak di antara keduanya hanya tersisa beberapa langkah saja. Rian berusaha mundur, tetapi tidak ada lagi ruang yang tersisa di belakangnya. Tolong, Yan. Tolong. Gak, kamu udah meninggal. Hubungan kita udah putus. Jangan ganggu aku. Kalau kamu pengen minta tolong aja sama bapak kamu. Sosok Gunawan menggeleng. Air mata mulai menetes dari kedua matanya. Awalnya bening seperti air mata biasa, tetapi lama-kelamaan air mata itu berubah menjadi darah. Yan, cuma kamu yang bisa nolong aku. Tolong. Rian menggeleng cepat. Ia sangat takut meski Gunawan adalah sahabatnya, tetapi dia tahu dengan pasti jika sosok di depannya itu bukanlah sosok sahabatnya. Gunawan kembali melangkah dan kini jarak antara keduanya hampir tidak ada. Jangan. Rian jatuh pingsan. Entah berapa lama pemuda itu tak sadarkan diri ketika dia membuka matanya. Kedua orang tuanya sudah duduk di sampingnya dengan wajah cemas. Pak, Bu. Rian, kamu udah bangun, Nang? Rian mengangguk. Kok kamu pingsan, Nang? Kamu keliran apa gimana? Tanya Pak Iwan begitu melihat anaknya siuman. Rian tidak menjawab. Jika dia mengatakan bahwa Gunawan datang padanya, orang tuanya pasti tidak percaya. Jadi dia hanya bisa menunduk dan menggeleng sebagai jawaban. Kok cuma geleng-geleng? Terus kenapa kamu pingsan kalau nggak keliran? Desak Pak Iwan. Itu Bapak, anaknya baru bangun kok udah ditanya-tanya macam-macam. Bu Sarni tampak tidak senang dengan tindakan suaminya itu. Pandangannya kini kembali kepada putranya yang masih pucat. Nang, kamu makan dulu ya, biar gak lemes. Nanti ibu bikinin teh manis biar kamu ada tenaga. Rian mengangguk. Ya Bu. Rian bangkit dan pergi ke ruang makan untuk makan malam. Saat dia berjalan keluar dari kamar, dia sempat melirik ke arah jam dinding di atas pintu. Ternyata sudah jam 9 malam.
berarti dia pingsan dalam waktu yang cukup lama. Sementara itu, Pak Iwan masih duduk di dalam kamar anaknya. Pikirannya berkecamuk. Sejak pulang sekolah, sikap anaknya itu berubah terlalu banyak. Ya, dia tahu jika kematian Gunawan juga memberikan pukulan telak kepada batin anaknya itu, tetapi dia merasakan ada yang lain dari dalam diri Rian. Apa aku harus minta tolong sama Mbak Warso ya? Mbak Warso adalah salah satu orang pintar di desa ini. Setiap hal mistis yang terjadi di desa ini sebagian besar diselesaikan oleh Mbak Warso. Dan kali ini masalah yang menimpa putranya juga mungkin saja bisa diselesaikan oleh Mbak Warso. Setelah berpikir lebih lama, Pak Iwan memutuskan tidak menemui Mbak Warso, melainkan membicarakan masalah ini dengan keluarga Gunawan. Bagaimanapun, mereka juga berhak tahu atas masalah ini. Di ruangan berbeda, Rian makan dalam diam. Beberapa kali ia merasa mual, tetapi dia berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan makan malamnya tanpa muntah. Bu Sarni hanya bisa melihat anaknya dengan diam. Sebenarnya dia sedih saat melihat anaknya seperti itu, tetapi mau bagaimana lagi, Rian belum juga mau terbuka. Setelah Rian menyelesaikan makannya, Bu Sarni meminta Rian untuk kembali istirahat. Rian pun menurut dan kembali ke kamarnya. Di sana, Pak Iwan sedang duduk termenung di atas ranjang. Pak Iwan tidak mengatakan apapun, tetapi menepuk tempat di sebelahnya, meminta Rian duduk di sana. Rian tidak membantah. Dia lalu duduk di samping ayahnya. Ada apa, Pak? Rian, Bapak mau tanya, apa Gunawan datang lagi sama kamu? Rian tertunduk. Dia bingung harus menjawab apa. Rian, jujur, biar Bapak bisa bantu kamu. Memang kamu kalau nggak minta tolong sama Bapak dan Ibu, kamu mau minta tolong sama siapa lagi, ha? Iya, Pak. Tadi Gunawan datang lagi, Pak. Dia minta apa? Dia minta tolong, Pak. Minta tolong? Dia bilang minta tolong buat apa? Nggak tahu, Pak. Dia yang gak bilang, atau kamu yang keburu pingsan? Rian menunduk dan mengangguk pelan. Ya, Pak, aku keburu pingsan, Pak. Pak Iwan menepuk punggung putranya dengan pelan. Nanti, kalau Gunawan datang lagi, kamu yang tenang, yo. Tanyakan baik-baik. Dia butuh apa? Siapa tahu memang dia butuh bantuan kita. Tapi aku takut, Pak. Ya memangnya kamu gak pusing kalau tiap hari terus digentayangi sama Gunawan? Mendingan tenang sekali, apa digentayangi seumur hidup. Ya udah, Pak, nanti kalau dia datang lagi, aku coba tenang terus tanya ke dia maunya apa. Ya wes, sekarang kamu tidur. Kalau ada apa-apa teriak. Bapak sama Ibu gak tidur. Ya, Pak. Pak Iwan bangkit dan keluar dari kamar Rian. Dia juga keluar dari rumahnya dan pergi ke rumah orang tua Gunawan untuk bertanya. Biasanya arwah orang yang meninggal dunia kecelakaan, apalagi dengan kondisi tubuh hancur, tidak tenang. Jika ada bagian tubuhnya yang belum lengkap, dia ingin bertanya kepada orang tua Gunawan, apa ada bagian tubuh anak itu yang belum ditemukan? Jika ada, mungkin ini adalah penyebab Gunawan menggentayangi anaknya. Kini Pak Iwan sudah berada di rumah Pak Narsidi, orang tua dari Gunawan. Masih ada banyak tamu yang berkumpul di sana. Keluarga besar dari Pak Narsidi dan istrinya berkumpul di sana. Apalagi Gunawan adalah anak tunggal, cucu pertama dari pihak ayah dan ibunya, membuat kematiannya sangat disayangkan oleh keluarga besarnya. Kang Nar, boleh bicara sebentar? Oh iya, Wan, ada apa? Pak Iwan mengajak Pak Narsidi untuk duduk di tempat yang lebih tenang. Keduanya kini duduk berdampingan. Pak Narsidi tampak penasaran. Tidak biasanya Pak Iwan bersikap demikian. Ada apa, Wan? Aku mau ngomong sesuatu, tapi sampean jangan marah, yo. Iya, ngomong aja, gak apa-apa, Wan. Jadi begini, tadi Rian itu bilang kalau Gunawan datengin dia.
Yakin kamu, Wan? Iya, Kang. Wong Rian sampai pingsan-pingsan kok. Masa aku goro sih? Terus maksud kamu ngomong kayak gitu ke aku apa? Nah, di sini aku mau nanya. Itu badan Gunawan lengkap semua kan? Tidak ada yang ketinggalan. Pak Narsidi menghela nafas pelan. Aku nggak tahu gimana ngomongnya. Nggak tahu hancur apa gimana. Tapi mata Gunawan hilang satuan. Udah dicari? Udah, tapi sampai sekarang belum ketemu. Waduh, apa dia datengin Rian karena masalah ini yo? Aku nggak tahuan. Tapi kalau hal ini bikin Rian ketakutan, aku minta maaf. Pak Iwan menepuk pundak Pak Narsidi. Bukan masalah itu. Yang penting kita harus cari mata Gunawan yang hilang sebelum makin banyak orang yang didatengin sama dia. Pak Narsidi pun mengangguk. Yowes, nanti kita minta tolong ke orang-orang buat nyari matanya Gunawan. Semoga setelah ketemu nanti gak ada lagi yang didatengin sama dia. Amin. Di sisi lain, akhirnya Rian bisa memejamkan matanya. Entah berapa lama ia tertidur, Rian seperti terbangun, tetapi tidak di kamarnya. Dia berada di jalan yang berada di sekitar hutan. Tempat ini bukan tempat yang asing bagi Rian. Hampir di setiap harinya ia melintasi tempat ini saat berangkat sekolah ataupun pulang. Di ujung sana, Rian melihat sosok yang sangat dikenalinya, sosok yang hampir setiap hari bersamanya. Gunawan. Rian berjalan pelan mendekati sahabatnya itu. Tidak ada yang berubah. Gunawan masih sama, wajahnya utuh dan pakaian yang ia kenakan masih bersih. Rian, tolong. Rian mengangguk pelan, dia menelan ludahnya perlahan. Kamu mau minta tolong apa, Wan? Rian, tolong bilang sama bapak buat bayar utangku ke kamu. Utang? Utang apa? Kemarin aku minjem uang 500 buat beli mendoan. Minta sama bapak atau ibuku ya. Rian kembali menelan ludahnya dengan kasar. Dia baru ingat jika Gunawan memang sempat meminjam uang kepadanya saat di kantin. Jadi kamu datengin aku cuma buat ngomongin ini? Gunawan mengangguk. Ya ampun, Wan. Jadi kamu gak tenang gara-gara uang segitu? Aku itu udah ikhlas, Wan. Aku ikhlas ngasih uang itu. Sekarang kamu tenang-tenang ya di alam sana. Jangan ganggu kami lagi yang ada di dunia. Gunawan menggeleng. Dia maju beberapa langkah mendekati sahabatnya itu. Rian, tolong bilang sama orang tuaku ya. Hutang tetap hutang. Wan, tapi cuma uang segitu loh. Berapapun jumlahnya tetap aja itu bikin aku tersiksa. Jadi tolong ya, minta uang itu sama ibuku. Tapi aku malu ya, Wan. Masa uang segitu aja pakai nagih segala. Udah deh, kamu tenang aja di alam sana ya. Busung, aku ikhlas kok. Rian, apa kamu mau aku gini terus? Rian menghela nafas pelan dan tertunduk. Apa dia harus meminta uang itu? Tapi dia merasa malu jika harus meminta uang dengan nominal sekecil itu. Bisa-bisa orang-orang akan menyangka dia kumet. Namun jika dia tidak meminta uang itu, arwah sahabatnya tidak akan tenang. Akhirnya Rian mengangguk. Dia mengangkat wajahnya dan menatap sosok Gunawan. Ya wes, Wan, nanti aku bakalan minta uang itu sama ibumu. Jangan khawatir yo. Terima kasih ya, ucap Gunawan dengan senyuman tipis dan menatap Rian dengan hangat. Sosok Gunawan perlahan memudar sebelum benar-benar hilang. Begitu Gunawan menghilang, kesadaran Rian seperti kembali pada tubuhnya. Dia terbangun dan melihat langit-langit kamarnya. Dia melirik jam dinding, sudah jam 12 malam. Rian yang merasakan tenggorokannya kering, lantas bangkit dan mengambil minum di dapur. Televisi di ruang depan masih menyala. Rian melihat ibunya masih terjaga di sana. Bu, kok belum tidur sih? Nunggu bapak. Loh, memangnya bapak di mana, Bu? Itu loh bapak kamu sama tetangga-tetangga lagi nyari mata. Mata, Bu? Mata siapa yang hilang? Itu loh matanya Gunawan. Hah, matanya Gunawan. Rian yang penasaran kemudian duduk di samping ibunya. Bu, kok bisa sih pada nyari matanya Gunawan? Iya,
Tadi bapakmu itu pergi ke rumahnya Gunawan, terus bilang ke bapaknya kalau Gunawan datengin kamu. Kok nggak bilang-bilang ke aku sih, Bu? Ya kan kamu tadi tidur. Ya juga sih, tapi emang beneran Gunawan datang gara-gara matanya hilang. Katanya sih begitu, Yan. Ibu juga nggak paham. Lagian yang didatengin sama Gunawan cuma kamu doang sih. Gimana kalau ternyata Gunawan nggak datengin aku gara-gara mata? Ya kalau bukan gara-gara mata terus apa lagi, Rian? Yang hilang itu cuma matanya, yang lainnya utuh. Rian menghela napas panjang. Jadi gini, Bu, aku mau cerita, tapi Ibu jangan marah dulu. Cerita tinggal cerita loh, Yan. Tadi barusan aku mimpi Gunawan lagi, Bu. Dia minta apa lagi? Awan bilang kalau aku harus pergi nemuin orang tuanya. Wah, dia udah hutang sama kamu. Rian mengangguk. Ya, Bu, kemarin pas istirahat dia minjem duit buat beli mendoan. Berapa? 500, Bu. 500? 500 perak apa 500 ribu? 500 perak. Loh, memangnya pas Gunawan meninggal itu kamu gak ngiklasin uang itu? Ya aku ikhlasin, Bu. Sampai lupa malah kalau Awan pernah minjem duit ke aku. Tadi pas Awan datang aku juga bilang kalau aku udah ikhlas. Tapi tetap aja dia gak tenang. Terus gimana? Ya besok-besok aku coba mau bilang ke ibunya Gunawan. Ya sebenarnya males juga, Bu. Malu masa uang segitu ditagih. Ya tapi mau gimana lagi, Nang? Daripada nanti Gunawan gak tenang kan? Memangnya kamu mau temanmu itu ndak tenang di alam kubur? Yang enggak dong, Bu. Masa aku tega sih? Ya wis, kalau gitu besok kamu pergi ke rumah orang tua Gunawan ya. Terus bilang ke orang tuanya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Serni bangkit dan membuka kunci pintu saat mendengar suaminya memberi salam. Gimana, Pak? Udah ketemu? Pak Iwan tersenyum lebar kemudian mengangguk. Ya, Bu, udah ketemu. Ternyata matanya itu mencolot ke semak-semak. Semoga saja habis ini nggak ada lagi yang dapat teror ya. Malam itu Rian kembali istirahat dengan tenang. Esok harinya dia ingin pergi menemui keluarga Gunawan, tetapi karena beberapa hal ia tidak sempat mengunjungi orang tua Gunawan. Dan hari-hari berlalu, Rian belum juga menyampaikan pesan Gunawan pada keluarganya. Besarnya berpikir, jika anaknya sudah menemui keluarga Gunawan pun tidak menanyakan lagi masalah ini. Hingga beberapa hari berlalu, tidak ada gangguan yang diterima oleh Rian. Dan Rian pun berpikir jika mimpinya pada saat itu hanyalah bunga tidur, masalah hutang itu kini terlupakan. Hingga 40 hari sejak kematian Gunawan, malam itu Rian yang baru saja pulang dari lapangan setelah bermain bola, tiba-tiba saja Rian merasakan tubuhnya mendadak lemas, kepalanya pusing dan perutnya mual-mual. Baru saja sampai di teras rumah, Rian jatuh tersungkur, tubuhnya lantas kejang-kejang dan matanya terbuka lebar. Busarni yang sedang membereskan warung mie ayam miliknya segera berlari ketika melihat anaknya terjatuh. Ya Allah Gusti, Rian, kamu kenapa? Pak, Bapak. Busarni berteriak-teriak memanggil suaminya yang sedang berada di dalam rumah. Mendengar teriakan dari istrinya, Pak Iwan tergopoh-gopoh berlari keluar dan betapa terkejutnya dia ketika melihat anaknya kejang-kejang di teras rumah sembari meracau tidak jelas. Rian, kenapa, Bu? Tanya Pak Iwan panik. Gak tahu, Pak. Kayaknya dia kesurupan deh, Pak. Ibu jagain Rian dulu. Bapak mau marahin Pak Warso. Ya, Pak. Jangan lama-lama. Pak Iwan mengangguk dan bergegas pergi menggunakan sepeda motornya. Sekitar 10 menit kemudian, Pak Iwan kembali bersama seorang pria yang sudah cukup tua. Rian lantas dipindahkan dari teras ke ruang tamu oleh Pak Iwan. Pembohong, kamu pembohong, racun Rian dengan suara yang agak serak. Pembohong? Maksudnya piye to, Nang? Tanya Bu Sarni kebingungan. Kamu pembohong. Pembohong. Tubuh Rian menegang, tangannya mengayun-ngayun seperti ingin memukul sesuatu. Sar, minggir dulu. Coba biar aku lihat. Bu Sarni mengangguk dan memberi ruang kepada Mbak Warso.
Bawarso memegang tengkuk Rian, mulutnya berkomat kamit membacakan sesuatu. "Pembohong, kamu pembohong!" Rian memberontak dan menyerang Bawarso hingga pria tua itu mundur beberapa langkah. "Ger!" teriak Rian dengan suara yang masih serak seperti bukan suaranya. Bawarso memegangi tangan Rian. Dia tidak kehilangan ketenangan. "Kamu siapa? Kenapa kamu masuk ke dalam tubuh anak ini? Kamu pembohong. Kamu melanggar janjimu." "Janji apa?" "Rian janjiin sesuatu sama kamu. Ngomong sama saya, nanti saya sampaikan." Rian mendengus marah, namun Bawarso tidak kehabisan kesabaran. Dia menunduk dan membisikkan sesuatu kepada Rian. Rian pun menjadi tenang dan balas membisikkan sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang tuanya. Bawarso mengangguk, kemudian ia berkata, "Aku sudah tahu kamu pengen apa. Jadi pulang yo. Biar habis ini masalahmu jadi urusanku. Kalau memang aku ingkar, kamu bisa datang." Rian menatap tajam ke arah Bawarso sebelum akhirnya ia mengangguk pelan. Bro, anak itu pingsan seketika. Bawarso menghela nafas pelan dan menoleh kepada Bu Sarni dan Pak Iwan. "Nanti kalau dia sudah bangun, tanyakan sama dia. Sudah janji apa sama Gunawan? Habis itu minta dia tepati janjinya, atau Gunawan bakalan terus ganggu dia." Bu Sarni seketika terkejut. Dia teringat dengan obrolannya bersama Rian beberapa minggu yang lalu, yaitu tentang hutang Gunawan kepada anaknya. "Mbah, kayaknya aku tahu deh kenapa Gunawan masuk ke badannya Rian." "Karena apa?" "Sebenarnya waktu Gunawan baru aja meninggal, dia udah datang ke Rian. Ternyata Gunawan punya hutang sama Rian, dan hutang itu membebani Gunawan. Gunawan minta Rian nagih uang itu ke orang tuanya, tapi kayaknya Rian lupa." Bawarso menghela nafas panjang. "Gak peduli besar kecilnya jumlah uang itu, hutang tetap hutang, jangan dianggap sepele. Kalau begini kan semuanya jadi kasihan. Gunawan gak bisa istirahat dengan tenang, Riannya juga terus dapat gangguan." "Ya Mbah, habis ini saya mau bilang sama ibunya Gunawan." "Masalah ini tolong jangan ditunda-tunda lagi, selesaikan secepatnya ya." "Ya Mbah." Bawarso kemudian berpamitan pulang, dan bersama dengan itu Bu Sarni langsung menemui orang tua Gunawan dan menceritakan semuanya. Orang tua Gunawan langsung membayar hutang itu kepada Bu Sarni, yang mana nantinya akan diberikan kepada Rian. Setelah hutang tersebut lunas, Gunawan kembali hadir di dalam mimpi Rian, tetapi bukan dengan kesedihan, melainkan dengan senyuman hangat dan juga ucapan terima kasih. Sejak hari itu, Rian tidak lagi terbayang-bayang dengan kematian Gunawan ataupun bermimpi tentang sahabatnya itu. Selesai. Wow, luar biasa. Keren, pakai banget kisahnya. Waduh. Hutang nih teman-teman ya, ngeri pakai banget ya. Kadang kita suka nyepelein ini teman-teman nih. Ya mungkin juga introspeksi juga buat saya ya. Sering banget kan misalkan lagi jalani sama temen nih, mau beli sesuatu kurang, gue minjem dulu dong, pakai dulu dong duitnya 2.000 ya kan. Kalau sekarang mungkin 2.000 gitu atau 1.000 atau 5.000. Kita nggak sadar tuh barusan kita mengucapkan kata pinjam, yang mana berarti itu adalah hutang, dan hutang kita harus dibayar teman-teman. Seperti yang terjadi dalam kisah barusan, nggak gede ya, 500 cuma buat beli mendoan, ya nggak gede. Tapi di sini ternyata 500 aja bikin si Gunawan tersiksa tuh di alam sana. Jadi ya menurut saya ini hikmahnya dalam banget ya teman-teman ya. Tapi bagaimana serangkaian peristiwa horor yang dialami oleh Rian ini, ngeri banget. Dan bahkan saya pikir ketika sudah ditemukan salah satu bola mata milik Gunawan, selesai tuh. Karena ketika hari-hari berlalu begitu saja, tidak ada teror lagi, tapi ternyata Rian kembali dirasuki. Malah terakhir ini dirasuki oleh sosok Gunawan, dan Gunawan benar-benar marah. Karena Rian ini menganggap sepele itu. Oke, Riannya ikhlas 500 perak ya kan, Rian ikhlas, keluarganya ikhlas, tapi nggak begitu caranya.
Seandainya memang mau diikhlaskan pun yang penting ada akad lagi tuh sama keluarganya. Dia bisa datang ke rumahnya ngomong, Bu, Gunawan sebelum meninggal dia pernah berhutang sama saya sebesar Rp500 dan itu sudah saya anggap lunas salaman, itu nggak apa-apa. Waktu itu saya pernah begitu sih sebenarnya. Jadi kalau terkait bisa apa enggak sih, waktu itu salah satu ustadz di tempat saya bilang boleh. Jadi apa namanya, tapi mungkin beda-beda pendapat ya. Tapi kalau menurut saya ya saya meyakini itu boleh, ya nggak apa-apa. Yang penting sudah ada akad, sudah ada salaman sama pihak keluarganya dan kita sudah mengikhlaskan itu. Luar biasa kisahnya. Nirmala, terima kasih. Waduh, banyak banget ya pelajaran yang bisa kita petik dalam kisah barusan. Dan semoga saja kisah barusan juga bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain. Agar juga ikut merasa terhibur. Tombol hype-nya jangan lupa dong teman-teman diklik juga ya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.